Oke, selamat siang buat teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang surat kabar dan perkembangan teknologi yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, Mario Sinaga, yang kedua Yuliana Simanjuntak, yang ketiga Indah Purba, yang keempat Helena Dabuke. Oke, yang pertama surat kabar. Apa itu surat kabar? Surat kabar adalah media massa tertua yang dicetak pada kertas yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Surat kabar biasanya memiliki karakteristik. Ada 5 karakteristik surat kabar sebagai media massa. Yang pertama, publisitas. Artinya, penyebaran pada publik atau kalangan orang banyak. Yang kedua, periodisitas. Artinya, menunjukkan pada keteraturan terbitnya. Biasanya ini harian atau mingguan. Baru yang ketiga, universalitas. Artinya menunjukkan pada kesemestaan isinya yang beragam dari seluruh dunia. Yang keempat, aktualitas. Artinya menunjukkan pada kekinian atau berita terhangat yang baru. Yang kelima, terdokumentasikan. Artinya menunjukkan pada berita-berita atau informasi yang terhimpun dalam sebuah artikel. Baru selanjutnya, surat kabar daring. Surat kabar daring ialah sebentuk surat kabar yang berbasis internet dan termasuk sejenis media online. Media online merupakan program jurnalistik online atau cyberjurnalisme yang didefinisikan sebagai pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet. Selanjutnya, fungsi utama media. Ada 3 fungsi utama media. Yang pertama itu to inform. Artinya menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi pada suatu komunitas, negara, dan dunia. Baru yang kedua, to comment. Artinya mengomentari berita yang disampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita. Baru yang ketiga, to prove. Artinya menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan media pemasangan iklan di media. Selain dari fungsi utama dari media, yaitu juga memiliki fungsi sekunder yang memiliki 3 fungsi sekunder. Yang pertama itu 1. Untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi tertentu. Baru yang kedua, memberikan hiburan kepada pembaca. Baru yang ketiga, melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yuliana Simanjuntak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Simanjuntak dengan NPM 19010110417. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari saudara Mariut yang selanjutnya itu surat kabar daring. Surat kabar daring merujuk pada eksistensi surat kabar online yang terpisah dengan surat kabar cetak. Terpisah artinya konten maupun keberadaan surat kabar daring tidak menyertai versi cetaknya, seperti detik.co, okzone.com, dan vivanews.com. Selanjutnya, surat kabar hibrid. Surat kabar hibrid adalah surat kabar berbasis jaringan yang menyediakan versi cetak. Contohnya, kompas.com yang berhibrid dengan Kompas cetak dan Temporatif.com dengan versi cetaknya pada koran Tempo dan majalah Tempo. Selanjutnya, ada beberapa indikator untuk mengukur kualitas sebuah surat kabar, yaitu yang pertama, news hole atau sering disebut lubang tempat berita, yakni
Presentasi ruang di halaman koran yang disediakan untuk berita atau dari perspektif membaca makin besar lubangnya, maka surat kabar tersebut semakin bagus. Yang kedua, isi yang dilihat dari segi liputan lokal yang lebih ekstensif daripada mengambil berita dari agen berita lain. Yang ketiga, profesionalisme staf atau sifat-sifat seorang pelaku profesi adalah harus menguasai ilmu secara mendalam dalam bidangnya. Sebuah profesi akan mengandalkan suatu pengetahuan khusus yang dimiliki dirinya sendiri agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan terampil. Yang keempat, manajemen dan kepemimpinan instansi surat kabar. Surat kabar atau pers adalah salah satu kekuatan sosial dan ekonomi yang cukup penting dalam masyarakat. Fungsi surat kabar merupakan salah satu media informasi yang memiliki 5 fungsi, yaitu yang pertama, informasi, yang kedua, mendidik, yang ketiga, mempengaruhi, yang keempat, menghibur, dan yang terakhir atau yang kelima itu mediaisasi. Baiklah, di sini saya Indah Purba dengan NPM 19010100423 akan menjelaskan tentang surat kabar dan perkembangan teknologi. Yang selanjutnya yaitu surat kabar daring. Surat kabar daring lebih memungkinkan pembaca atau halayak melakukan interaksi secara real-time, dengan kata lain menawarkan interaktivitas. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari berbagai konten yang lebih luas, menyesuaikan produk media dan opsi pengiriman, memberikan umpan balik, berbagi dan berdiskusi dengan teman-teman, dan bahkan membuat konten media asli menjadi produsen dan juga konsumen. Selanjutnya, proses dan teknik produksi surat kabar seiring berkembangnya teknologi. Proses printing atau percetakan untuk ilustrasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Itu terjadi sekitar akhir tahun 1890-an. Awalnya dibutuhkan ukiran atau cetakan kayu atau metal piringan master. Namun kemudian ditemukan litografi yang bisa mempercepat proses percetakan. Setelah Perang Dunia Kedua, offset printing diperkenalkan dan diproduksi. Teknologi ini bisa meningkatkan kualitas, kecepatan percetakan, dan ekonomis dari segi biaya. Komputerisasi membawa pengaruh yang sangat signifikan bagi media cetak. Komputer menggantikan keberadaan mesin ketik dengan mengubah teks menjadi film fotografis dan cetakan metal. Sekian penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Keunggulan dan kelemahan surat kabar. Keunggulan utama surat kabar daring adalah kecepatan kebaruan berita yang terjaga sepanjang waktu. Sedangkan kelemahan surat kabar yaitu kemudahan untuk mengakses surat kabar masih terbatas bagi kalangan, terutama kalangan menengah atas, perkotaan, dan mahasiswa. Dan dapat kita simpulkan, surat kabar daring maupun konten-konten berita daring memang amat bermanfaat karena akurat dan dinamis. Di situ kita dapat mengakses informasi yang kita inginkan secara tepat. Hal ini bisa terjadi berkat kehadiran internet serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sejak keterkaitan antara media-media konvensional dengan media baru. Sehingga dapat bagaimana dampak kehadiran media baru dari sisi sosial, budaya, ekonomi, dan tentu saja komunikasi. Dan kita memiliki saran juga riset-riset dan kajian yang bersinggungan dengan media konvensional atau mainstream, dan media baru selalu menarik untuk diteliti atau dikaji. Maka riset dan kajian tersebut dapat dilakukan dari berbagai perspektif. Misalnya itu dari institusi medianya, kepemilikannya, manajemennya, atau kalak yang mengonsumsi media tertentu. Terima kasih.